Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fattahil alim alladzi arsyada wa istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najat wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini kita sudah melewati yang namanya hari Asyura, salah satu hari yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hari yang istimewa, karena hari Asyura itu adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala dulu menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada Fir'aun. Dan puasa hari Asyura ini juga asalnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, maksudnya bulan Muharram ini adalah bulan penanggalan bulan pertama di kalender Hijriah atau kalender Qamariyah. Kalau itu dihubungkan dengan hijrah baginda Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah SAW itu hijrahnya bukan bulan Muharram, tetapi bulan Safar, Muharram Safar. Nah, baru sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Tetapi tahun Nabi melakukan hijrah itulah yang dijadikan tahun pertama, tahun 1 Hijriah. Ini atas kesepakatan para sahabat di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kenapa jadi dipilih sebagai tahun pertama? Karena hijrah Nabi Muhammad SAW inilah yang merubah dakwah beliau. Jadi kalau kita perhatikan dalam sirah baginda Rasulullah SAW ada 3 fase dalam peristiwa hijrah ini: pra-hijrah, hijrahnya, pasca hijrahnya, sebelum, saat hijrah, dan sesudahnya. Kalau kita perhatikan dari tiga kondisi ini, 3 keadaan ini, 3 macam ini sangat penting. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah itu ada beberapa peristiwa yang itu merubah dakwah Rasulullah SAW sampai hari ini. Dan itu adalah bukti maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah itu kan mulai dakwah secara jahriyah, terang-terangan, itu sejak tahun keempat kenabian. Nah, jadi para sejarawan itu menyebutkan tahun sebelum Nabi hijrah itu ukurannya kenabian, tahun kelima kenabian, tahun ketujuh kenabian. Karena memang sebelum Nabi hijrah belum ada penanggalan hijriahnya, jadi kenabian biasanya istilahnya. Jadi sejak tahun keempat kenabian beliau dakwah secara terang-terangan. Dan ketika Nabi mulai secara terang-terangan itu, ya memusuhi Nabi yang tidak suka dengan Nabi jadi kelihatan dan banyak. Maka dakwah Nabi di Mekah itu sulit karena ditekan setiap hari, dibully, diserang habis-habisan. Puncak daripada dakwah Nabi di Mekah itu, puncak kesulitannya itu adalah tahun 7 kenabian. Dengan peristiwa apa? Yang namanya muqata'ah, embargo. Nah, embargo yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu bukan hanya maliyah muqata'ah siyasiyah, muqata'ah ijtimaiyah, muqata'ah politik, muqata'ah sosial. Jadi ada anjuran, ini selain masalah ekonomi, jadi ada anjuran dari pembesar Quraisy itu untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan
dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak Nabi itu kan yang sudah menikah saat itu ada 3 orang, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Nah, Ummu Kalsum dan Ruqayyah itu sebenarnya menikah dengan anak Abu Lahab. Jadi kita kalau melihat sejarah Nabi ini, sirah Nabi ini melihat bagaimana hidayah itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya itu sangat masyhur, ketika Nabi itu lahir, Abu Lahab itu sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu jadi Nabi, Abu Lahab itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Abdul Muthalib mau meninggal, kandidat dua calon yang mengasuh Rasulullah ada 2, Abu Thalib dan Abu Lahab. Cuma Abdul Muthalib lebih condong kepada Abu Thalib. Abdul Muthalib lebih condong kepada Abu Thalib. Walaupun secara keuangan Abu Thalib ini pas-pasan. Kalau Abu Lahab ini kaya lah, menengah ke atas. Cuma Abdul Muthalib melihat sisi kebapaan, ubuwah dari Abu Thalib itu lebih terlihat, maka Nabi Muhammad diserahkan kepada Abu Thalib. Nah, walaupun Abu Lahab itu tidak mengasuh Nabi, cuma rasa sayang beliau masih tinggi. Nah, itu terbukti ketika menikahkan anak. Jadi anak Nabi yang namanya Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu dinikahi oleh 2 orang anak Abu Lahab. Jarang yang kayak itu, besanan atau mertua itu aja. Yang kakaknya mertuanya itu, adiknya itu jarang. Kalau itu terjadi berarti memang spesial. Nah, Rasulullah dengan Abu Lahab sempat dalam posisi itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Nabi memproklamirkan dakwah di Bukit Sofa itu, ternyata Abu Lahab adalah salah satu orang yang terang-terangan mencela Nabi. Alihada jama'tana, apakah karena ini saja kamu mengumpulkan kami? Nah, celaan Abu Lahab ini langsung dibalas kontan, tunai. Dengan apa? Surah Al-Lahab. Dan dengan adanya surah Al-Lahab ini, itu adalah kepastian bahwasanya beliau ke neraka. Dan mendengar, jadi imbah turun surah Al-Lahab itu, istri beliau Ummu Jamil namanya, sangkal lawan Nabi. Jadi kan kada percaya lawan Nabi, kada percaya Al-Quran, tapi pas turun menjelang sarik juga kayak itu. Berarti percaya itu. Kan itu masuk neraka kan? Sarik ya tuh. Kan kada percaya tapi kayak percaya. Lalu Ummu Jamil ini mendatangi Nabi. Nabi itu waktu itu sholat di Masjidil Haram. Datangi. Ini disebutkan di kitab Ar-Rahmul Makhtum karang Syekh Shalih Rahman Al-Mubarakfuri. Ummu Jamil ini ada melihat bahwa Nabi ada kelihatan, mana Nabi sarik-sarik, mana Nabi Muhammad yang mencela kami? Ada melihat. Abu Bakar ini bingung, si ini pura-pura ada melihat atau tertinggal kacamata aja. Oh, kada memang lah di mata, cuma ada melihat. Belit Ummu Jamil. Lalu Abu Bakar ini bertakun, dasar badannya kasih dia tadi, ini dasar badannya. Memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa momen yang Nabi Muhammad itu pada kelihatan. Ini satu momen. Momen kedua saat Nabi mau hijrah, itu pada kelihatan juga. Itu yang surah Yasin itu. Nah, jadi saat muqatta'ah atau embargo tadi tahun 7 Hanabiyan, Abu Lahab itu langsung menceraikan atau menyuruh anak beliau untuk menceraikan 2 putri baginda Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Yang kemudian hari 2 putri Rasulullah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Makanya beliau dapat gelar Dzun-Nurain, pemilik 2 cahaya. Bahkan kata Nabi, kalau aku memiliki anak perempuan lagi, akan aku nikahkan kepada Utsman bin Affan. Nah, tetapi ada anak Nabi yang satunya, Zainab, itu suaminya Abul As, masih kafir, belum beriman, tidak mau menceraikan. Dan itu di kemudian hari beliau masuk Islam, dan peristiwa masuk Islamnya itu luar biasa. Jadi Abul As ini saat perang Badar, Ghazwatul Badar itu masih kafir.
dan tertawan. Lalu saat tertawan tadi Zainab yang menebusnya pakai apa? Pakai kalung pemberian Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nabi melihat, nah ini peristiwa yang mengharukan ya. Ingat karena undangan Siti Khadijah. Nah 3 tahun, jadi 3 tahun embargo itu 7 kenabian sampai 10 kenabian. Ada beberapa orang yang Nabi suruh untuk hijrah ke Habsyah. Nah saat itu hijrah ke Habsyah, termasuk Ja'far, termasuk Utsman bin Affan ke Habsyah, sekarang Ethiopia. Yang tetap bertahan di Mekah itu udah seadanya itu. Sampai dalam riwayat itu di Nur Yakin karena Syekh Khudari itu makan daun. Kita pernah makan daun, pernah kita makan. Cuma bukan karena terpaksa, karena memang pilihan nak makan daun kata. Daun apa yang dimakan? Ada lah orang jual daun lah. Daun anggur ada gejolongnya. Pokoknya daun lah. Karena ada yang lain dimakan. Kalau ingin membeli, harganya dilipat gandakan, jadi sangat sulit. Nah, selesai Muqatta'ah ini tahun 10 kenabian. Tahun berikutnya, tahun 11 kenabian itu, Nabi Muhammad ini kan memang setiap tahun apabila musim haji itu mendatangi kabilah-kabilah. Jadi kalau nyewa ini itu di Arafah itu tenda-tendanya sesuai negara kan. Kalau dulu itu sesuai kabilah ini. Nah, Nabi itu setiap tahun mendatangi kemah-kemah di kabilah-kabilah tersebut dan Nabi menyampaikan Islam. Jadi kalau ibarat sales tuh kayaknya kalah kalau Nabi bang. Sales tuh ada jam kerjanya, Nabi 24 jam. Sales tuh mungkin ada masa pensiun lah kira-kira. Nabi tidak ada pensiunnya. Ada. Apalagi riset, ada. Nabi Yunus itu kan meninggalkan kaumnya, ditegur Allah Ta'ala. Jadi memang orang-orang pilihan Rasulullah SAW, nabi-nabi seluruh nabi-nabi itu memang pilihan. Nah, sudah nih embargoan. Jadi kalau melihat grafik tuh turun benar, sangat. Yang masuk Islam sangat sulit. Nah, selesai embargo tahun 11 Nabi, Nabi kan kabilahnya belum. Sampai pada Nabi ini bertemu dengan beberapa orang dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu ada 2 suku pribumi, 2 suku penduduk setempat orang Arab, Aus dan Khazraj. Aus ini sebujurannya bening sanak lawan Khazraj, bening sanak. Cuma anak keturunannya itu perang saudara. Ratusan tahun. Kalian bayangkan lah, bakal ratusan tahun tuh kayak apa kronologinya. Nih bayi baru lahir nih, hanya lahir. Ini kada tahu apa-apa, kada sangkal lawan manusia atau apa. Berarti nang kuitannya memadahi itu musuh kita nakai. Itulah. Bilanya kada berkisah, kan kada tahu yang anaknya. Ini ratusan tahun dijaga. Berarti hanya lahir dipadahi itu musuh kita. Sampai ratusan tahun itu terjaga peperangan itu. Itu sudah 2 lah. Nah, selain mereka ada kelompok Yahudi, 3 suku Yahudi, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah ke Madinah. Nah, jadi Yahudi ini sebenarnya pendatang. Karena mereka orang-orang Yahudi ini tahu akan ada nabi yang terakhir. Tahu ciri-ciri tempatnya seperti ini. Sebenarnya ada selain mereka yang ingin menunggu kedatangan nabi terakhir itu di Khaybar. Jadi ada yang sampai ke Madinah, ada yang di Khaybar. Tapi yang di Khaybarnya Google Maps-nya tersalah. Anak Madinahnya tersalahnya. Salahnya. Makanya itu ada kan perang Khaybar itu orang Yahudi. Nah, yang di Madinah ini ada 3 suku kan, Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Sebenarnya Aus dan Khazraj ini tidak mengetahui akan adanya nabi yang terakhir. Kada tahu. Sama kayak orang-orang Mekah, kada tahu karena mereka kan penyembah berhala. Sama yang Raja Kisra di Persia, sama itu tidak mengetahui akan ada nabi terakhir. Makanya kan surat Nabi itu dirobek karena tidak tahu. Nah, Aus dan Khazraj ini sebenarnya tidak tahu akan nabi yang terakhir. Tetapi karena seringnya mereka interaksi dengan Yahudi dan ada koalisi,
Bila kalah Yahudi pasti pakai kata-kata pamungkas biar jangan kalah. Nanti kalau ada nabi yang terakhir, kami akan bergabung bersama beliau dan kami akan mengalahkan kalian. Tunggu saja pembalasan kami. Itu yang diulang Yahudi. Nah, karena seringnya Yahudi mengatakan itu, jadi orang-orang Khazraj ini kayak ada nabi terakhir. Mungkin sifatnya disampaikan juga, ciri-cirinya juga, sampai mereka tahu. Padahal mereka tahu itu bukan dari jalur kepercayaan, jalur dedengaran. Penting misalnya mau dedengaran lah, kamu diseriusin. Sudahlah. Jadi saat Nabi dakwah yang musim haji melihat ada beberapa orang Khazraj. Dalam riwayat itu 6 orang, 6 aja, 6, nah kan sampai 10 jari datangi Nabi. Hal antum min Yasrib? Na'am. Bukan dari Yasrib kan? Inggih. Afala ukallimukum? Apakah boleh saya berbicara pada kalian? Oh silakan. Lalu kesempatan itu ulun kada dapat lah riwayatnya apa Nabi padahkan lawan sidin tuh. Sekali berpanggil tuh langsung hakun. Ya ibarat tuh member langsung hakun. Kada tahu isinya, cuma jelas Nabi kan ayat Al-Quran tentang dakwah, tentang akhlak. Sudah Nabi menyampaikan. Yang Mbak Enam tadi kayak bercecangan ya. Kayak, ini yang dia Yahudi jadi, ini yang Yahudi tunggu. Ayo cepat kita masuk Islam. Jangan sampai jangan sampai lebih dahulu Yahudi yang masuk Islam. Kita harus duluan. Apa beliau Yahudi terlebih? Lalu yang keenam tadi langsung masuk Islam karena memang sebelumnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, mungkinlah anak-anak kita itu ketika dijelaskan tauhid Allah Ta'ala macam-macam itu kayak bebaya sangkut kayak apa ya. Cuma ketika mereka sudah ada itu di kemudian hari itu bisa lebih paham. Ini beda lawannya kosong sama sekali, ibaratnya mulai halus. Kada pernah belajar agama, kada tahu alif bungkuk. Tuhan ya belajar, itu tak alif. Cuma harus sudah ada belajar, ingat. Nah, yang Khazraj tadi ketika ditawarkan Nabi tentang dakwah macam-macam, langsung masuk Islam. Dan mereka langsung menjanji pada Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bisa mendamaikan kami, jadi orang Khazraj ini lelah juga. Ratusan tahun dan bakal terus tergepak kendaraan sepian panjang bakal pada kau sedikit bari unta malah tergepak banget unta. Nah, kalau engkau bisa mendamaikan kami, jadi harapan orang Khazraj itu Nabi ini jadi sosok pemersatu. Kalau engkau bisa menyatukan kami, engkau adalah orang paling mulia. Mudah-mudahan itu bisa terjadi kan dengan Nabi. Lalu yang 6 orang ini Ba'enam boleh ke Madinah, ke Yasrib waktu itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari Ba'enam inilah yang mengubah dakwah Nabi Muhammad SAW. Di Makkah tuh malih benar. Berdakwah tuh malih benar. Jadi bila ada ketahuan Islam dipukuli keluarganya kayak itu. Ngalih benar. Di Mekah tuh ngalih benar. Memang yang mental kuat di Mekah itu bisa bertahan dengan keislaman. Nah, ini dakwah ke Madinah. Dakwah lawan keluarga macam-macam. Makanya setelah itu tahun berikutnya, tahun 12 kenabian, itu memang perjanjian lah. Waktu musim haji dan di Aqabah. Makanya istilahnya apa? Bayatul Aqabah. Ini berarti pas pelontaran jumrah nih. Jumratul Aqabah ula. Nah, ini orangnya ada 12 dan terbanyak 12 yang ikut Baitul Aqabah ula yang pertama. Janji setia dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Lalu tahun berikutnya ini lebih banyak Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Tahun berikutnya itu berapa? Itu ada sekitar 73 orang laki-laki
2 orang perempuan. Berarti totalnya ada 75. Nah, jadi Nabi ini ketika mengajarkan dakwah itu ada strateginya. Makanya Sayyidina Umar itu kan bahannya kayak gerigitan karena belum tahu apa itu rahasianya. Nabi ini dakwah tuh ada, kan ini benar beliau meninggal mati syahid, kadang kayak itu juga maksudnya ada strategi supaya itu berhasil. Nah, Bai'atul Aqabah 2 itu ketika mereka sampai sudah di sana, yang siap baiat itu, yang siap ikut berjanji kepada Nabi itu bagi kejipan matanya. Jadi ada terang-terangan. Karena ini pertama pertemuannya di Aqabah, yang kedua tengah malam. Lalu yang ketiga ini sembunyi-sembunyi, jangan mabuk, jangan sampai yang lain terbangun. Kan jadi kayak Mbah Isa itu kayak guring biasa ya. Guring ngantuk kayak biasa aja. Padahal tengah malamnya ada rencana besar. Yang sampai tahu jaga ibarat tuh HP tuh dimatikan supaya kalau dilacak Google gitu. Pokoknya rahasia. Nah, pertemuan rahasianya sudah pertemuan janji setia. Lalu bulik ke kamar masing-masing itu harus seperti biasa. Nah, esok paginya ternyata ada bocor berita nih. Ada tahu bocornya siapa? Ada desas-desus lah. Apakah kalian, langsung orang Quraisy menembak, apakah kalian membentuk kesepakatan, menjalin kesepakatan dengan Rasulullah SAW yang bukan Islamnya, yang sudah Muslim dihidupkan dia. Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian hari jadi Rasul Munafikin, pemimpin munafik. Sidin yang menyautin, bagus benar nih. Kami gak ada tulak, kami gak ada tahu. Dasar Sidin gak ada tahu, Sidin gak ada berdusta. Dasar bujur katanya, kami gak ada tahu. Dan memang saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh di Yathrib. Makanya kan sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu digadang-gadang jadi pemimpin Madinah. Cuma waktu hampir jadi itu Nabi Muhammad ada. Nah, jadi gagal. Jadi Abdullah bin Ubay Salul itu kayak sangkal banar kan? Sangkal dunia lawan sangkal akhirat. Sangkal dunianya Sidin kada jadi pemimpin Madinah, sangkal akhiratnya ya Sidin kada beriman, pura-pura beriman aja. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu kan belum jadi Rasul Munafikin. Tidak ada, kami tidak tahu. Kalaunya ada terjadi pasti mereka memberitahu kepadaku. Oh iya, percaya ya orang-orang kafir Quraisy sudah. Lalu mereka pulang. Ketika pulang nih, sekalinya hanya info tadi bisa divalidasi. Ternyata memang benar mereka Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Nah, belikan sekalinya ada 2 ikung nang tertinggal. 2 ikung tukang di pokoknya buahnya. Untung kau selamat kedua nih, ada apa-apa lah itu. Saya ikung kau buka, saya ikung ya selamat lah, kau wajar kalau apa-apa. Cuma artinya orang-orang Mekah ini sudah was-was. Nah, setelah Bai'atul Aqabah Tsaniyah itu baru kaum muslimin ini hijrah satu persatu, hijrah secara sembunyi-sembunyi. Nah, di peristiwa hijrah ini, yang hijrah ke Madinah ini makanya diabadikan dalam hadis Nabi itu. Kalau Imam Nawawi itu di Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, sini mengandak hadis niat ini di bagian pertama karena itu sangat penting. Hadis ini memang tentang niat, cuma ada hubungannya dengan hijrah. Makanya ujungnya itu faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, hijratu ilallahi wa rasulih. Karena hijrah ini memang perintah karena Allah, bukan karena perempuan. Karena di antara yang hijrah itu ada yang memang berjanji untuk menikahi perempuan di Madinah. Nah, hijrah masing-masing dengan cerita masing-masing, macam-macam tuh kisahnya. Hijrahnya sembunyi-sembunyi. Salah satu kisahnya tuh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sesuai nama beliau, Ar-Rumi itu beliau bukan orang Arab.
pendatang. Jadi ke Mekah itu pendatang, memulai dari nol, bisnis itu dari nol. Yang ibarat orang datang ke Banjar kada tahu apa-apa, ke Banjar kada tahu apa-apa, sampai ke Sabilal gitu kada tahu. Sasat tuh nak Sabilal, saking kada tahunya Banjarmasin nih. Nah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kayak itu, mulai nol, bisnis sampai sini sukses. Waktu mau hijrah, bayangkan benar datang ke Makkah, ada bisnis apa-apa, sampai bisnis rumah, bisnis sertifikat tanah, BPKB, Fortuner 5 buting, kulkas 3 pintu, ada iPhone, macam-macam, pokoknya banyak benar. Jadi orang Quraisy, weh, jangan hijrah dulu. Kamu mau cuma mengambil keuntungan. Kamu datang ke sini tidak bawa apa-apa. Kamu mau membawa harta kamu ya, rugi kami. Lalu apa yang dikatakan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Tawaran sini. Ini aja. Bagaimana kalau kalian semua melepas akal? Biarkan aku pergi ke Madinah. Tapi semua hartaku tadi aku tinggalkan saja di Mekah. Itu luar biasa ya. Bayangkan kita lah tertinggal HP aja di rumah benar. Soalnya data banyak sih kan. Chat macam-macam, chatan bisnis kena ketahuan mamanya nggak benar. Beliau tinggalkan semuanya, hijrah ke Madinah. Itu baru satu, banyak yang lain lagi. Sembunyi-sembunyi, ada rahasia. Tapi di antara semua sahabat, satu yang terang-terangan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar aja kayak kita tuh update status, Instastory, Instagram. Guys, saya mau hijrah nih, kayak ketahuan. Kan Sayyidina sebelum hijrah itu datang ke Masjidil Haram tuh. Masjidil Haram, lalu pengumuman, yang dudukkan sini nak. Aku anak hijrah. Siapa yang sudah bosan hidup, yang merasa ingin segera ke alam barzakh, yang ingin anaknya masuk panti asuhan, yang istrinya ingin mengurus cerai mati, temui aku di sana. Sudah habisan dari hijrah, habis. Sisa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang lemah itu ada yang garing karena awal hijrah. Karena hijrah itu berat. Kan jarak Makkah Madinah itu jauh. Hari ini jauh, bahari bang, ya jauh juga sama. Kita ini nyaman, kereta api ada, bis ada. Bahari itu apa? Unta. Paling laju itu kuda. Kan ada yang lain. Makanya ketika Nabi bepada Isra Mi'raj itu, kan Nabi itu bepada Isranya aja, Mi'rajnya ada. Dalam satu malam ke Palestina, ke Syam itu di Karangkotaan, karena waktu itu kan ada yang cepat tuh ada. Jalan apa? Kan mungkin ada pertanyaan lah, Jokowi tahan hijrah, Nabi ini hijrah ke Isra Mi'raj ya gitu. Jangan mengiau Jibril, mengiau Burak, inilah kesampai. Kadang-kadang ada kisah yang dikejar, sembunyi di gua Sur. Nyaman benar? Ada. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita ini tahu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yang kayak, jadi Nabi nyaman kalau mengiau Burak, kata itu. Tapi ada memang perjuangan, ada air peluh yang keluar. Ada otak yang harus diperas untuk melakukan strategi bagus. Lalu sidin bertiga ini banyak lagi lain sebenarnya, ada garing, ada yang ditahan. Jadi kaum muslim itu ada yang oleh keluarganya dikurung di rumah, tidak bisa kemana-mana. Jadi Sayyidina Abu Bakar mau ingin hijrah, ujar Nabi, nanti saja kita sama-sama. Oh ya, siap Nabi. Sudah menunggu dari instruksi dari Nabi. Nah, di saat-saat itu orang-orang kafir Quraisy melakukan rapat darurat terbatas, namanya rapat Darun Nadwah.
Jadi bilangnya rapat penting benar, petinggi-petingginya aja ibarat tuh kayak pengurus pusat, pengurus provinsinya, pokoknya yang bedahi-bedahinya aja gitu. Rapat di situ. Nah, mulai rapat ini bukan muka kabilah datang di situ. Ada Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf. Anak mulai rapat, ada kai-kai datang Syekh. Assalamualaikum lah. Selamat pagi. Ini subuh waktu itu rapatnya. Subuh. Selamat pagi, ya selamat pagi. Bolehkah saya ikut rapat ini? Saya Syekh dari meja tuh silakan. Mungkin saya punya ide yang bagus ini silakan. Rapatnya. Jadi lo orang penjahat ini rapat juga. Jadi kalau kita lelah dengan kebaikan, orang jahat sama juga. Jadi berkekuatan dia. Siapa yang muyak dulu? Rapatnya ada yang mengusulkan. Bagaimana kalau Nabi Muhammad kita kurung di Mekah? Oh jangan. Yang kata Syekh tadi jangan. Ide apa ini? Nanti orang-orang yang di Madinah akan marah. Usul lagi. Bagaimana kalau kita buang aja di tengah padang pasir? Jangan juga. Ini akan memancing kemarahan. Ternyata tampillah sosok yang luar biasa. Yang ibarat track record kejahatannya itu menampar Nabi berapa kali, membuli Nabi berapa kali. Tampillah sosok yang gelar sini nampak Fir'aun hadhihi ummah, Fir'aun umat ini. Jadilah bila nabinya ini, musuhnya ini harus ada sesuai itu. Musuh Nabi Abu Jahal levelnya, Fir'aun umat ini. Apa kata Abu Jahal? Setiap kabilah kita itu mengirim satu orang untuk membunuh Nabi Muhammad. Sehingga apa? Ketika kita bunuh, sulit untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menuntut balas. Paling kan minta bayar dia. Jadi tradisi kisos itu saat itu sudah ada. Nah, sulit kisos kalau membunuhnya banyak. Wah, iblis, ini gimana namanya brilian. Jadi Syekh tadi sebetulnya iblis. Iblis itu perlu kita ketahui, rekor Sidin itu melakukan bisikan kejahatan sudah ribuan tahun. Sidin mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Sidin iblis. Tapi kalah tanda lawan Abu Jahal. Masalah ide. Misalnya nih, jahat mana? A. Abu Jahal, B. Iblis. Abu Jahal lah. Karena idenya, yaitu tadi iblis itu mencari ide. Kendaraan Allah itu memang mencari ide, habis ide. Abu Jahal ada. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Jadi sehebat-hebatnya orang Quraisy, walaupun iblis yang membuat rapat, wa makaru ma wa makarallah wallahu khairul makirin. Langsung malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ujar malaikat Jibril apa? Mereka ingin membunuhmu. Cepat siap-siap. Nah, langsung Nabi siap-siap. Jadi siangnya Nabi itu langsung ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Kita hijrah malam ini. Nah, dan Nabi itu di hari itu, hari hijrah itu, Nabi itu kayak hari biasa, supaya jangan ketahuan Nabi itu hijrah malam itu. Hari biasa. Dan orang-orang Quraisy itu tahu kebiasaan Nabi. Imbal suburing, tengah malam bangun ke Masjidil Haram. Bisa boleh tengah malam Masjidil Haram itu tahu. Nah, jadi strategi orang-orang Quraisy itu adalah menunggu Nabi di depan pintu. Karena yang keluar pas tengah malam Nabi keluar disergap dibunuh. Nah itu rencananya. Tapi rencana ini kan sudah dibocorkan oleh Jibril. Maka Nabi mengubah itu. Jadi Nabi siangnya sudah janjian kepada Abu Bakar dan Nabi melakukan aktivitas seperti biasa supaya tidak ketahuan. Nah, dan Nabi memanggil Sayyidina Ali. Lihat sini, lihat. Nanti malam kamu menggantikan aku di tempat tidur. Pakai selimutku. Oh ya siap Nabi. Ini padahal resikonya nyawa. Salah timpas sembuhannya ketika Sayyidina Ali Pak. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi keluar tengah malam. Ini Isa. Nah disinilah kekuasaan Allah itu terjadi. Jadi ketika Nabi keluar, orang-orang Quraisy ini ada melihat. Di rekor Maktum ada disebutkan keluar Nabi ke rumah
Masjid Abu Bakar, langsung pulang keluar kota Mekah. Lalu ada yang melihat Nabi, langsung memberitahu yang orang-orang Quraisy tadi. Buat biar apa di sini? Madani Muhammad lah. Sidin hanya keluar, kadang lihat kan? Pededa. Hanya keluar tadi. Pededa aja. Hati di dalam itu masih ada di keguringan, ada Sayyidina Ali. Nah, setelah itu apa? Setelah itu mereka menunggu sampai subuh. Pagi. Pas pagi nyerang. Siapa kamu? Siapa saya? Hah? Lain Nabi Muhammad kan? Lain maksudnya bin Ali. Ada melihat kan? Mana sini? Udah tahu, cari seorang lah. Bahaya menjadi kita, kecolongan kita. Nah, di situ pertolongan Allah Taala. Jadi ada yang Allah Taala langsung Nabi burak langsung tulak, ada ya perjuangannya lah. Sama kita juga, kita nak berhasil kayak itu juga. Waktu membangun Masjid Al-Haq kayak itu ada perjuangannya. Ada yang datang langsung donatur memberi triliun langsung bangun masjid. Ada kayak itu, ada perjuangannya lah kayak itu. Karena disitulah nilai ibadahnya. Nah, Nabi seperti itu juga. Nah, sebenarnya Nabi itu memesankan Sayyidina Ali ada dua macam. Satu menggantikan di tempat tidur Nabi. Yang kedua, ini sebenarnya aneh. Jadi kayak ini, Nabi ini terkenal Al-Amin di kota Mekah. Itu terkenal Al-Amin. Cuma walaupun beliau Al-Amin, tapi kayaknya standarnya ganda. Jadi kan orang-orang Mekah itu kalau memiliki benda berharga menitipkan dengan Nabi. Siapapun orangnya yang beriman maupun tidak. Ini misalnya ada emas nih, sekilo bahkan ada pengembangan. Ada emas batangan 100 gram bertitip dong Nabi. Ada sertifikat tanah di pinggir jalan Ahmad Yani, larang benar sertifikatnya. Bertitip dong Nabi pokoknya. Benar-benar berharga itu titip dengan Nabi. Jadi ketika Nabi mengajak untuk beriman, percaya terhadap hari akhir, tidak percaya, tapi masalah dunia percaya dengan Nabi. Jadi kayak aneh, percaya dengan Nabi tapi kada. Nah, Sayyidina Ali itu tugasnya adalah Sidin Badui Bulik itu membulikakan barang-barang titipan tadi. Kalau Nabi kan membelikan titipan, jadi benubuhannya. Jadi Sayyidina Ali yang suruh membulikakan. Di saat yang masih genting tuh, Nabi masih sempat menjaga amanah. Luar biasa. Amun kayak kita lah, musuh nih bertitip, dibakar, ke bawah buka, kan nggak itu lah. Normalnya kan nggak itu. Ibarat pas suruh ada. Jika ibarat kita tuh ada Belanda bertitip lawan kita, bertitip misalnya emas, ini titip pakan, soalnya musuh juga pasti dipakai. Normalnya makanya itu, tapi memberikan amanah karena yaitu tadi nabi itu tidak akan pernah berbuat dosa, maksum. Nah, sedikit lagi nih supaya yang kada teganang-ganang kan semalam, apalagi semua kisahnya ini dari ngomong. Nabi hijrah ke Madinah dengan berbagai macam lika-likunya. Nah, kenapa jadi hijrah itu jadi peristiwa penting sampai sahabat menjadikan itu tahun pertama Hijriah? Karena saat Nabi hijrah, semua aspek itu berubah. Yang asalnya dakwah itu hati-hati, di Madinah itu bisa terang-terangan. Yang asalnya ibadah itu terancam, itu bisa dengan tenang. Ayat-ayat yang turun pun sudah berubah. Kalau waktu di Mekah ayat-ayat yang turun itu bahasanya tegas, jelas. Di Madinah itu sudah lembut. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, itu tipikal ayat-ayat Mekah. Tapi ketika sudah di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu. Sudah wahai orang-orang beriman. Ayat-ayatnya pun ketika di Madinah itu sudah macam-macam. Ada tentang puasa, zakat, sosial ekonomi, termasuk tentang faraid. Itu waktu di Madinah sudah macam-macam kan, sudah berubah. Makanya di istilah ayat Madaniyah, ada ayat Makiyah, ada ayat Madaniyah. Surah Makiyah ada surah Madaniyah, sampai berubah aspek itunya. Dan ini juga berpengaruh dalam pengambilan hukum. Jadi kalau ilmu tafsir ada membahas itu, usul fikih ada juga membahas itu. Perubahan yang itu. Jadi
Jadi peristiwa hijrah itu bukan sekadar hijrah, banyak hal-hal yang lain yang di bawah-bawahnya berpengaruh gara-gara itu. Kaum muslimin pun sudah berubah. Nah, ini juga yang harusnya jadi pelajaran kita. Tentu berbeda. Perjuangan umat Islam di zaman penjajahan Belanda beda, penjajahan Jepang beda. Wah, ini beda kan sama. Kalau penjajahan Belanda itu perjuangannya selain agama macam-macam harus fisik. Kalau nyawa ini ya kan sama sudah. Kada kawan kita. Ayo kita sembahyangan, padahal pun ditimpa seorang. Beda sebenarnya, beda masanya. Nah, ini yang harusnya harus kita pahami. Peristiwa hijrah Nabi yang luar biasa itu istilahnya dalam Al-Quran itu apa? Ibratun ilal albab. Bisa jadi pembelajaran kita, bisa jadi renungan kita, bahkan itu bisa jadi kisah pengantar malam untuk anak-anak kita. Jangan kisah Pororo, Doraemon, Naruto, dan kisah itu. Kisah-kisah ini yang bisa kita kisahkan. Nah, paling tidak kita sendiri yang tahu kisahnya, bisa memahami, bisa menjiwai. Jadi kita sangat mudah untuk menceritakan itu jadi kisah-kisah yang inspiratif bagi generasi kita, generasi Z lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.